Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dan para santri dan pendengar pemirsa yang kami muliakan, sebelum ngaji pada malam hari ini kita mulai, mari kita membaca basmalah, hamdalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ngaji pada malam hari ini kita membahas tentang keutamaan ibadah wudu. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayyutila hurratahu falyaf'al muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. An Abi Hurairah ruya diriwayatake apa hadis an Abi Hurairah sangka Abi Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah qala sampun ngendika sapa Abi Hurairah ngendikane sami tu saterusnya sami tu mireng sapa ingsun midhanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah inna umati sak temene umat ingsun ya'tuna iku padha teka sapa umati yaumal kiamati ing dalem dina kiamat gurron hale mencorong raine kelawan nuri wudu muhajjalina tur mencorong astane lan sikile min asaril wudu'i saking labete wudu faman mangko utahe sapa wonge iku istatoa iku kuwasa sapa man minkum saking sira kabeh ayutila ing yen to ndawakake sapa man gurra tahu ing mencoronge man fal yaf'al mongko becik agaweya sapa man muttafaqun alaihi ai hada utawi iki hadis muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim walafdu utawi lafal hadis iki li muslimin iku keduwe Imam Muslim. Artinya hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat saya mereka pada datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar wajahnya karena nurnya wudu, cahayanya wudu, dan bersinar kaki dan tangannya karena barokahnya atau asarnya wudu. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan sinar pada wajah, tangan dan kakinya, maka hendaklah ia melaksanakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah pada hadis ini adalah milik Imam Muslim. Dari hadis tersebut maka kita dapat menarik kesimpulan atau natijah bahwa kalau kita semua sebagai orang Islam pada hari kiamat, apabila kita semua hidup di dunia ini bisa melaksanakan ibadah wudu dalam keadaan apapun atau bisa daimal wudu, yaitu selalu melanggengkan ibadah wudu, maka besok pada hari kiamat
kita semua dalam keadaan bersinar wajah kita dan juga bersinar tangan dan kaki kita. Hadis ini adalah hadis yang sangat kuat karena diriwayatkan oleh dua imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang disebut dengan istilah muttafaqun alaihi. Al-makna al-ijmali, makna secara universal. Khudilat al-ummatu al-muhammadiyatu wamtazat ala sairil umami al-ukhra fid dunya bittibaihim amrallahi wa rasulihi wa fil akhirati bi anwaril lati tala'la'a ala wujuhim wa fi aydihim wa arjulihim wa fi hada dilalatun ala fadilatil wudu'i wa istihbabil mubalaghati fi isbaghihi wa itmamihi. Artinya bahwa salah satu keutamaan atau hal yang diutamakan oleh umat Muhammad yang menjadi kelebihan atas umat-umat yang lain di dunia adalah karena mereka umat Muhammad mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Dan di akhirat kelak umat Muhammad itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersinar wajah, tangan dan kakinya, karena mereka itu adalah orang-orang yang ahli ibadah wudu. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah menunjukkan keutamaan ibadah, yaitu wudu, yang tidak hanya wudu itu tidak hanya kita kerjakan ketika mau melaksanakan sholat, tetapi wudu hendaknya kita kerjakan dalam keadaan dimanapun dan kapanpun. Apakah kita mau belajar, kita mau bekerja, kita mau tidur, kita bangun dari tidur, kita mau membaca buku dan seterusnya, dalam situasi apapun kita disunatkan untuk melaksanakan ibadah wudu. Jadi ini sifatnya sunnah, tetapi ternyata dari hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa fadilahnya wudu itu adalah sangat besar. Apabila kita bisa melaksanakan di setiap saat dan setiap waktu, maka besok kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bisa bersinar wajah kita, tangan kita dan kaki kita, sehingga kita semua berhak bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dapat masuk surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Kemudian dalam hal konteks ibadah wudu itu dalam pelaksanaannya memang kita harus sempurnakan. Menyempurnakan wudu berarti kita semua pertama adalah melaksanakan rukun-rukunnya wudu dan juga dapat mampu melaksanakan sunat-sunatnya wudu. Oleh karena itu dalam konteks ilmu fikih bahwa hendaklah kita semua mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita melaksanakan sholat, harus kita semua bisa menyempurnakan wudu. Cara menyempurnakan wudu adalah, yang pertama adalah kita mampu untuk melaksanakan fardu-fardunya wudu. Yang kedua adalah kita mampu untuk melaksanakan sunat-sunatnya wudu. Kemudian dalam konteks ilmu fikih, ulama sudah memberikan garis atau petunjuk kepada kita semua bahwa fardunya wudu itu ada 6. Wa furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu niku wonten 6. Sittatu asya'a. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'di ra'si wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini
wa tartibu ala ma dzakarnahu. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat wudu itu kita jangan keliru. Niat wudu itu adalah bukan ketika kita membasuh tangan. Membasuh tangan itu disertai dengan niat itu bukan niat wudu, tapi melafalkan wudu atau talafut. Talafut itu melafalkan wudu. Nah, itu wudu alirofil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, yaitu melafalkan wudu. Kalau niat wudu adalah kita berniat dalam hati ketika membasuh wajah kita. Disitulah tempatnya niat, yaitu ketika kita membasuh wajah. Dalam keadaan kita membasuh wajah, maka dalam hati kita harus berniat. Niat ingsun wudu keranten ngecalaken hadas alit fardu krana Gusti Allah Ta'ala. Jadi masalah niat ini ada 2 hal. Yang pertama adalah melafalkan niat, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu adalah talafut, melafalkan niat yang hukumnya adalah sunat. Yang kedua, masalah niat adalah niat yang menjadi rukunnya wudu adalah niat kita niat dalam hati kita melaksanakan wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Gusti Allah Ta'ala ketika kita basuh wajah. Indah ghusul wajhi nalikane basuh wajah. Dadi niat niku mboten nalikane kita sedaya itu napa niku basuh tangan mboten, tapi ketika basuh wajah. Disunatkan untuk 3 kali. 3 kali basuhan. Kalau 3 kali basuhan belum yakin, di situ dalam hal pembasuhannya belum sempurna, ada yang masih kurang, ada yang masih kering, maka harus diteruskan dengan 5 kali. Ganjil kita kerjakan dengan pekerjaan ganjil 3 atau 5 atau 7, ya. Kemudian selanjutnya wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Rukun yang kedua dari fardu yang kedua dari fardunya wudu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah adalah hal yang menjadi rukunnya wudu. Ini perlu kita ingat. Wajah itu ketika namanya fis, ya. Ketika kita mengatakan wajah berarti adalah bagian muka dari munculnya rambut paling atas, ya. Batasnya wajah adalah ketika paling atas adalah batas rambut ini, tumbuhnya rambut sampai paling atas sampai paling bawah, ya, janggut yang paling bawah. Kemudian juga bagian telinga, batas telinga di sini munculnya rambut bagian atas telinga ini sampai ke bawah, ini adalah batas dalam yang kita basuh ketika wudu, yaitu membasuh wajah. Apabila salah satu wajah kita belum terbasuh, masih kering, maka wudunya pun belum sah, karena belum sempurna, yaitu pembasuhan wajah belum sempurna. Kemudian rukun wudu yang ketiga adalah membasuh 2 tangan sampai 2 sikut. Jadi kalau membasuh tangan itu harus disempurnakan sampai sikut. Kalau pembasuhan 2 tangan ketika wudu di bawah sikut, maka wudunya belum sah. Maka membasuh sampai sikut itu hukumnya wajib. Apabila tidak dilaksanakan, maka wudunya belum bisa sah. Mala yatimul wajibu ila bihi fa huwa wajibun. Apabila suatu ibadah di mana ibadah itu dikerjakan, tidak dikerjakan, di mana dalam hal tertentu tidak bisa sempurna, maka mengerjakan ibadah itu hukumnya wajib. Dengan demikian, apabila kita membasuh tangan kita tidak bisa sempurna kecuali sampai ke pergelangan tangan atau 2 sikut, maka membasuh 2 sikut itu pun hukumnya wajib, karena bagian dari kesempurnaan melaksanakan ibadah wudu. Kemudian fardunya wudu yang keempat adalah membasuh sebagian rambut pada kepala. Membasuh sebagian rambut pada kepala.
berarti satu rambut pun sudah cukup, dua rambut atau bahkan lebih sempurna lagi, semua rambut kita basuh malah lebih sempurna. Tetapi sebagian rambut pun sudah sudah cukup untuk melaksanakan fardunya wudu. Kemudian fardunya wudu yang kelima adalah ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Ingat bahwa kaki itu ada yang dinamakan bagian bawah namanya telapak kaki, ada sampai atasnya adalah mata kaki. Kalau kita basuh sampai mata kaki berarti wudhu kita sudah sah, yaitu melaksanakan fardunya wudhu. Kemudian fardu wudhu yang terakhir yaitu nomor 6 adalah tertib atau berurutan dari yang pertama niat, kemudian diteruskan dengan membasuh wajah, diteruskan dengan membasuh dua tangan sampai pergelangan tangan, diteruskan membasuh rambut pada sebagian sirah, sebagian rambut pada sirah, ya, pada pada kepala kita, dan juga kemudian membasuh dua kaki sampai pergelangan kaki. Itu semua dilakukan secara berurutan. Kalau kita acak dari fardu satu ke fardu lain, maka wudhu kita belum bisa sah. Kemudian untuk bisa menyempurnakan ibadah wudhu, maka harus kita laksanakan sunat-sunat wudhu. Sunat-sunat wudhu adalah ada 10. Yang pertama adalah membaca bismillah, at-tasmiyatu. Wa sunanul wudu'i asyaratu asya'a at-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini qabla idkhali ma'al ina'a wal madmadatu wal istinsyaku wa mashu jami'i ra'si wa mashu udunaini ghairima wa batinima bima'in jadidin wa tahlilu lihyati al-qasati wa tahlilu asabil yadaini wa rijlaini wa taqdimul yumna alal yusra wa taharatu salasan wal muwalatu. Artinya kesunatan wudu itu ada 10. Yang pertama adalah membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengawali wudu diawali dengan bismillah. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Ketika kita setelah membaca bismillah, kemudian kita membasuh telapak tangan kita dengan memasukkan kedua telapak tangan pada pada tempat tertentu, yaitu wajah atau mungkin di kulah dan yang lain. Kesunatan yang ketiga adalah kekemu atau berkumur atau kekemu, madmadah itu kekemu. Kesunatan yang keempat adalah istinsyak. Istinsyak adalah menyedot air ke dalam hidung. Kesunatan yang kelima adalah membasuh semua rambut pada kepala. Jadi kesunatan tidak hanya kita membasuh sebagian rambut, tapi lebih sunat lagi kita menyempurnakan ibadah wudhunya, yaitu semua rambut yang ada pada kepala kita basuh. Kemudian kesunatan yang keenam adalah membasuh dua telinga, baik itu di luar dan di dalam telinga. Yang ketujuh adalah menyela-nyelani al-lihya. Al-lihya adalah jenggot yang ketel, ya, jenggot ketel ini bagi orang-orang yang punya jenggot itu kesunatan untuk disela-selani dengan membasuh air. Kemudian kesunatan yang ke-8 adalah menyela-nyelani bagian-bagian driji pada kedua tangan. Jadi dua tangannya ini disela-selani ketika kita berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu al-rafil hadasil asghari fardlillahi ta'ala, dari arah tangan kanan kemudian ke arah tangan kiri. Ini adalah bagian dari kesunatan wudu. Kemudian juga menyela-nyelani air pada bagian kedua kaki, rijlaini.
Kemudian kesunatan yang kesembilan adalah mendahulukan anggota bagian kanan, mengakhirkan kemudian dilanjutkan dengan membasuh bagian kiri. Seperti contohnya membasuh telinga, itu bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri dulu. Kemudian yang lain umpama membasuh kedua tangan, kesunatan bagian tangan dulu yang kita basuh 3 kali, kemudian setelah itu kita membasuh tangan bagian kiri 3 kali. Begitu seterusnya, mendahulukan anggota bagian kanan itu namanya tayamun. Tayamun itu adalah mendahulukan mendahulukan anggota bagian kanan. Kemudian wattaharatu salasan. Kita ketika mencuci bagian sesuatu anggota yang kita basuh ketika wudhu, maka disunatkan 3 kali. Kemudian kesunatan yang ke-10 adalah al-muwalah. Ya, kesunatan yang ke-10. Oleh karena itu, agar kita melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna, maka sempurnakanlah ibadah kita, yaitu berupa wudhu. Kalau wudhu kita sempurna dengan melaksanakan rukun dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah sholat kita juga menjadi sempurna. Dan ingat tadi di depan, apabila kita selalu menjadi daimal wudhu, orang-orang yang selalu melanggengkan, mengistiqomahkan ibadah wudhu dalam keadaan apapun, dimanapun, besok kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan wajah yang bersinar, tangan yang bersinar, dan kaki yang bersinar. Demikian ngaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan amal ibadah kita semua, dan untuk menyempurnakan ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.